Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arit pecinta hewan Indua TV. Spesial malam hari ini kita ketemu dengan Mr. X ya. Dan Mr. X akan menjelaskan banyak hal berkaitan poin-poin penting berkaitan ternak kambing dan obat-obatan. Nah, sekarang saya pengen bertanya kepada Mr. X. Yang pertama itu penyakit batuk itu sebabnya apa sih, Mas? Yang dimaksud penyakit batuk gimana, Pak? Kambing kan kadang batuk-batuk tuh. Batuk. Nah, itu penyakitnya apa? Batuk itu yang selama ini saya tahu alami yang dalam sehari-hari itu ada satu faktor cuaca, bisa juga dari udara di sekitar kandang, seputaran kandang. Kalau kayak sekarang ini musim penghujan itu rawan juga masalah batuk. Masa kan pancaroba sekarang kan, Pak. Bisa aja harus suhu kandang. Kalau kita lihat dari suhu kandang itu harus samalah sama suhu manusia, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Itu yang dari cuaca. Kalau dari amoniak itu udaranya ada di kandang. Itu sirkulasi udaranya kita harus benar-benar diperhatikan untuk udara yang masuk, keluar masuknya, atau dari kotoran hewannya. Kalau kita kurang membersihkan kotoran hewan, itu juga bisa menyebabkan dari penyebab batuk, amoniak. Kalau dibiarkan fatal atau sembuh? Kalau dibiarkan ya jelas fatal. Itu nanti menyebabkan sebagai itu penyakitnya yaitu penyakit pneumonia, paru-paru. Dia peradangan di paru-paru. Tanda dia radang paru-paru apa? Tanda dia radang paru-paru itu dia untuk pola makan, sekarang pola makannya jelas berkurang, terutama kalau kambing sakit, Pak. Terus dari ciri-ciri mata mencekung, terus hidung dia kering, biasanya kering atau ada, kalau bahasa itu ada upilnya lah, beler, lesu, nafsu makan kurang, itu jelas begitu. Kalau batuk-batuknya sih dia nggak batuk sebenarnya kalau udah kena pneumonia gitu. Pernah nggak ngoperasi dalaman sebab karena pneumonia? Pernah, sering kali saya operasi. Apa? Bentuknya, warnanya paru-paru atau lari ke jantung atau ke hati? Kalau khusus paru-paru ini batuk itu larinya cuma ke paru-paru, nggak ada ke jantung, nggak. Ada kalau seandainya kalau masih belum parah betul, dia itu rata-rata sebelah dari paru-paru itu, enggak kedua-duanya yang biasanya yang terjadi. Kasus yang terjadi sebelah itu, paru itu kan paru-paru ada dua, sebelah kecil, sebelah normal. Terus yang sebelah yang kecil itu warnanya merah radang, itu yang standar kalau belum parah benar. Kalau kita sudah akut, dia paru-paru itu mengeras, dua-duanya mengeras. Terus waktu kita belek disobek itu paru-parunya, itu mengeluarkan nanah. Itu pasti pneumonia itu. Itu penyakit itu sebenarnya cepat atau lambat kenanya? Kalau penyakitnya itu gejala sama kita penyembuhannya itu hampir sama, harus rutin. Kalau gejalanya itu kita ya tanpa kita sadari sih, kambing-kambing batuk terus nafsu makan berkurang, kita kadang-kadang kurang perhatian sih untuk ternak. Apalagi dari kotoran hewan itu kan harus diutamakan lah, kotoran hewan itu kebersihan kandang kan. Kalau untuk masalah penyembuhannya itu secara berkala, nggak harus 1 kali atau 2 kali penyuntikan itu. Kalau saya lihat kondisi hewannya, kayak kambing kalau sudah dia pola makan sudah normal, terus kayak ciri-ciri yang tadi, mata nggak cekung, terus hidung tidak kering lagi, udah basah biasanya, itu pun masih ada kita lakukan rutinan penyuntikan antibiotiknya. Pakainya antibiotik ya? Antibiotik. Berapa minggu sekali, berapa bulan sekali? Kalau untuk masalah pengobatan, masa pengobatan kita pakai 2 hari sekali, dua kali, selang 2 hari ini suntik, besok tidak, besoknya disuntik. Itu dosisnya sesuai bobot? Ya, sesuai bobot. Kita kan kalau obat itu sesuai bobot hidup ya? Bobot hidup. Harus ditimbang dulu berarti ya? Ya nggak usah lah, Pak, nggak usah ditimbang. Kita kan bisa kalau seandainya
Kalau pemula mungkin kita harus nimbang. Tapi kalau sudah peternak yang sudah lama kita bisa mengira-ngira untuk berat badan kambing mungkin diantara kalau indukan kan 30 sampai 50. Itu cukup antibiotik aja? Antibiotik kita sama vitamin penunjang untuk tubuhnya. Sekaligus langsung jadi satu atau ganti-gantian? Dua alat suntik, satu yang khusus vitamin. Kalau obat kan nggak boleh dicampur. Satu suntik vitamin, terus di sebelahnya kita kan biasanya nyuntik di leher, di bagian leher. Sebelah kanan untuk vitamin, sebelah kiri untuk antibiotiknya. Boleh sekaligus kanan kiri? Boleh sekaligus. Dosis sama sesuai dengan bobot? Dosis sesuai dengan bobot. 2 hari sekali? 2 hari sekali. Selama berapa kali? Dalam proses dalam pengobatan yang pertama itu 3 kali pengobatan. Berarti kan 3 kali penyuntikan ya? 3 kali penyuntikan, kita selang 1 hari, terus masih bisa lagi 3 kali periode, berarti 9 kali. 9 kali? 9 kali. Jatuh 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Periode yang pertama, kita liburkan 1 hari lagi. Berarti kan tujuan 3 hari sekali, terus yang kedua 3 hari sekali lagi kan, terus berhenti, 1 hari berhenti, berarti hari yang ke-8 itu kita mulai suntik lagi. Yang ke-10, hari yang ke-10. Yang ke-10? Iya, hari yang ke-10. Berarti ada kemungkinan sembuh atau pencegahan atau memang gimana? Kalau itu emang untuk penyembuhan, pengobatan, kalau kita sudah tahu kambing itu terkena pneumonia atau batuk itu kan, itu harus segera disuntik penanganan antibiotik. 3 kali suntik selama 10 hari itu bisa sembuh? Nah, dari 3 hari itu kalau belum sembuh, kita lanjut ke periode yang kedua, terus langsung begitu. Kalau sudah ada perubahan, kita cukup cukup pakai vitaminnya aja. Nanti kalau dari 3 kali periode udah pulih kambingnya, cukup vitamin. Nanti kalau vitaminnya dikasih vitamin, masih ada kurang lagi hewannya nafsu makan kurang atau kelihatan lagi gejala begitu, langsung aja rutin aja Pak. Rutin ya? Iya. Ada sebab faktor makanan basah, rumput basah yang habis kena hujan itu bisa? Enggak bisa kalau dari pneumonia enggak. Itu enggak menyebabkan artinya? Enggak menyebabkan. Kalau pneumonia rata-rata dari amoniak dan sirkulasi udara dan perubahan cuaca. Kambing baru datang atau kita yang masih mau permula terus atau yang sudah lama peternak, kambing kita mau ngisi kandang, kambing yang pertama baru biasanya itu gejalanya kena pneumonia. Dari situ yang kita rawan kalau kita cuma dikasih vitamin, itu bisa menyebabkan pneumonia. Kalau tiba-tiba kambing lumpuh itu sebabnya apa? Makanankah atau penyakit yang bagaimana? Kambing lumpuh untuk anakan atau indukan? Indukan. Kalau indukan, kasus yang pernah saya tanganin itu banyak kan kambing yang bunting tua. Hamil tua. Terjadi di hamil tua itu biasanya sering ada kelumpuhan. Nah, kalau diobati apakah berbahaya untuk kandungannya atau gimana? Kalau diobati nggak berbahaya Pak. Kalau yang kita gunakan untuk kelumpuhan biasanya obat semacam obat otot itu ya? Obat otot. Kayak obat biodin lah ya? Kayak biodin, cuman didampingi sama vitamin. Kalau antibiotik lainnya nggak ada. Jadi obat otot dengan vitamin? Vitamin cuman itu suntiknya gimana? Suntiknya di bagian paha biasanya, di bagian kelumpuhan itu kan kaki belakang lah, paha belakang. Biasanya disuntik kan karena patokannya hewan kan di kaki, rata-rata kelumpuhannya. Kita nyuntiknya yang di kaki. Itu dosisnya sesuai dengan ukuran juga sesuai dengan ukuran berat badan. Berapa kali suntikan, berapa hari sekali? Kalau biodin bisa tiap hari Pak. Oh tiap hari? Tiap hari biodin. Vitamin? Vitamin bisa tiap hari. Aman tapi? Aman, kalau vitamin sama biodin itu kan bisa tiap hari. Tapi kalau untuk kambing sehat ya nggak usah lah, rugi kita. Itu lumpuh itu bisa sembuh? Yang saya tanganin waktu selama ini kalau kambing lumpuh bunting tua bisa sembuh. Nggak keguguran? Nggak keguguran, kalau biodin itu nggak menyebabkan. Lah kalau cempe?
Kalau cempe itu Tahu-tahu kejang. tahu-tahu kejang itu biasanya gini Pak, dari waktu pertama dia lahiran, kita kurang cermat mengamati waktu tali pusar. Tali pusar itu harus Dikasih betadin atau ya, alkohol ya? sangat sensitif dari tali pusar itu. Kadang-kadang kan kita sebagai peternak nggak seberapa memperhatikan tentang masalah tali pusar. Tapi infeksi ya? Infeksi. Tahu-tahu nanti tali pusarnya udah nggak ada, kita kira-kira berarti kan udah sembuh. Padahal yang biasa terjadi tali pusar itu digigit oleh induknya. Jadi luka dalam, kita nggak tahu di situ dia dihinggapi lalat apa gimana, menjadi parasit masuk ke pembuluh darah. Oh, jadi bisa saja pasca kelahiran 1 minggu atau 1 bulan kejang itu? Iya, bisa dari situ. Infeksi sebab tali pusar itu putus karena putus saat kelahiran atau digigit indukannya, terus kemudian dia kering sendiri, terus dihinggapi lalat atau nyamuk, itu bisa menyebabkan itu? Bisa menyebabkan. Dia kan di tali pusar itu sensitif Pak, dia larinya ke pembuluh darah. Jadi kalau udah ada parasitnya, dia ada peradangan di pembuluh darah, di pusar itu kan ada venanya di situ. Itu bisa sembuh atau enggak? Jarang bisa sembuh. Ini kita melanjutkan karena tadi agak terputus. Tali pusar itu sering bermasalah? Kalau untuk kambing kecil anakan itu yang sangat riskan yaitu. Dan diobati belum tentu sembuh? Diobati cuman ya nggak sembuh, nggak bisa sembuh. 70%, 90% mati? 90% bisa saya katakan mati. Dalam jangka waktu cepat loh itu. Dalam waktu cepat? Karena memang sudah masuk ke dalam penyakitnya? Iya. 2 minggu kemarin saya mengetahui kasus itu, terjadi kasus itu kebetulan tempat orang tua saya. Saya juga kan agak jauh dari tempat orang tua, jadi orang tua nggak seberapa paham. Itu tahu-tahu orang tua bilang sama saya, kambingnya kok teriak-teriak, ada apa? Saya lihat ternyata kok pusarnya itu sudah agak bengkak agak kecil, sudah keluar air. Saya kasih semacam TH4 untuk mengeluarkan parasit itu. Dia memang keluar parasitnya Pak, tapi karena sedalamnya sudah luka, pembuluh darahnya udah radang, dia tetap. Cuman saya kasih obat sore, paginya sudah nggak ada, mati. Nah lagi, yang menyebabkan kambing indukan sering keguguran apa? Dari sebabnya? Sebab untuk khusus yang indukan yang sudah pernah beranak ya Pak ya, biasanya ya bisa dari dia induk terlalu aktif. Terus untuk kalau kandang koloni, emang kalau diwajibkan untuk kandang yang kambing brooding itu biasanya saya pisah sih, individu, nggak bisa di kandang koloni. Takutnya kan banyak aktif pergerakan, itu bisa menyebabkan keguguran. Kalau dari makanan nggak seberapa sih Pak, nggak ada. Kalau saya kena kasus rata-rata ya, kalau dari makanan nggak sebegitu. Fatal. Karena terlalu aktif, terus berantem dengan yang lain, itu yang paling sering menyebabkan. Yang paling sering menyebabkan itu. Nah, kenapa saat dilahirkan kambing indukan ya ini ya, indukan melahirkan anak 2, bagus semuanya, 1 minggu masih bagus, tapi 1 minggu ke depan pertumbuhannya berbeda atau agak kurang bagus, itu sebabnya apa? Antara anak yang 1 sama yang dengan 2. Ya kita lihat dari dia model menyusuinya, kuat yang mana kan kita kadang-kadang kita nggak tiap hari memperhatikan anak itu yang mana yang kuat nyusu, yang satunya kalah atau enggak, itu kan bisa terjadi begitu kalau seandainya anak masih menyusui gitu. Kalau dua-duanya jelek? Dua-duanya jelek berarti faktor dari induknya. Indukan juga kan penghasil susunya kan kita mengetahui sih. Susu si induk itu banyak apa enggak dari ambingnya kan. Mungkin dalam berapa hari, untuk 1 minggu atau 2 minggu dia kan udah masih banyak, tapi kesananya kita kan nggak memperhatikan. Kantongnya itu jadi kecil. Jadi kecil. Nah itu faktornya, itu makanan yang kurang atau salah makan,
atau rumputan yang salah? Maksud saya sekarang gini, silasekah yang salah, fermentasikah yang salah, atau rumput yang salah? Kalau fermentasi, kalau kita cuman kasih fermentasi yang fermentasi sih, kalau dari kan fermentasi dari hijauan. Saya rasa enggak sih, mungkin karena pemberian hijauan yang kurang, Pak. Hijauan segarnya yang kurang. Hijauan segar yang kurang. Kan fermentasi kan cuman kita untuk ya selama ini karena untuk cari penghijauan juga agak susah. Jadi para peternakan kita untuk memiliki bank pakan dia pakai silase. Pakai silase. Bagus silase atau fermentasi untuk breeding? Fermentasi itu kan semua bahan campuran dicampur terus dikasih E4 lah ya untuk membuat bakteri, terus disimpan selama 15 hari. Nah, kalau silase kan hanya satu bahan tanpa campuran disimpan aja. Bagus yang mana? Pakai fermentasi, Pak. Bagus fermentasi. Karena sudah kan di situ udah ada. Mungkin kan biasa kan ada dedak, campuran melase kan. Bagus untuk penggemukan atau breeding? Kalau breeding lebih bagusnya kalau saya anjurkan sih, yang biasa saya tangani itu kalau kayak konsentrat, kayak tadi fermentasi itu hanya sebagian lah. Kita cari lebih kuat di hijauan. Berarti boleh nggak 50%? Bisa. Boleh 50% hijauan, 50% fermentasi silase. Kalau yang menyebabkan kambing majir itu sebabnya apa? Kambing majir itu makanankah atau lewat birahi kah? Kalau lewat birahi, kalau saya ikut sih, Pak, saya ikut sih selama ini yang saya alami kalau kambing majir ya kebetulan ya jarang kasus majir sih saya. Jarang karena kan saya kan bergelunya di ya fattening breeding pun saya bergelut. Yang pengalaman kasus breeding itu selama berapa tahun itu belum ada saya. Belum ada. Nah, kalau penggemukan itu makan yang kalau hijauan saja maksimal atau enggak? Kurang, kalau untuk hijauan aja kurang. Kalau penggemukan? Dia jelas kalau pakai cuman sampai hijauan, kita juga pakai ritme atau perhitungan pakannya juga harus berkali lipat toh. Berkali lipat? Jadi memang harus pakai rekayasa makanan ya. Kalau penggemukan harus. Kalau breeding biasa aja. Karena dia juga kan kalau kita seandainya mau fattening, kita juga kan mengejar waktu toh, Pak. Harus skala berapa bulan harus kita bongkar, harus kita jual. Kalau breeding kita berpikiran kita jangka panjang. Karena untuk segi pakan juga kan kita harus bermain di pakan toh. Nah, bagusnya ini kawin sedara gimana? Kawin sedara itu menyebabkan keturunan jelek. Kawin sedara merusak genetik. Mungkin untuk yang pertama dia nggak kelihatan, tapi nanti udah yang ketiga, keempat ke sana itu udah kelihatan jauh genetiknya jauh. Jadi kalau kawin sedara itu peranaan pertama, peranaan kedua masih belum terlihat. Nah, efeknya jeleknya selain kawin sedara selain jadi merusak genetik apa lagi? Banyak penyakit kah atau? Enggak, kalau penyakit enggak ada. Cuman jarang sekali merusak keturunan aja. Jarang sekali yang cacat. Jarang sekali kasus cacat. Ada kasus cacat, Pak, kalau sama-sama saudara itu, tapi kan jarang. Entah berapa keturunan yang berapa itu enggak pasti itu, Pak. Nah, mencret itu sebabnya apa? Mencret kalau untuk anakan atau indukan terserah. Anakan kalau rata-rata anakan dari susu ya. Dari susu, apalagi kalau dia susu induknya kurang, kita sambung dengan susu formula, itu bisa biar mencret karena kan belum waktunya rumen itu mampu formula. Terus kalau indukan itu bisa juga dari virus, dari rumput-rumputan yang muda, itu bisa mencret. Yang menyebabkan kambing tidak gemuk itu mencretkah, cacingankah, kutuankah? Penyebabnya dari mencret bisa nanti jadinya dia cacingan, Pak. Oh gitu. Dari kutu
penyebabnya dari sekarang gudeg ya. Dari gudeg pertama dia kurus, nanti akhirnya jadinya cacingan. Tetap lari ke cacing juga ya? Lari ke cacing juga dia. Dan itu nggak bisa gemuk? Nggak bisa gemuk. Nggak bisa gemuk ya? Nggak bisa gemuk. Nah, ada nggak kambing kecentet itu bisa diperbaiki? Kambing kecentet nggak bisa diperbaiki tapi jangka panjang. Jangka panjang kalau untuk breeding atau fattening kita ya mending nggak usah lah Pak. Artinya kecentet itu susah obatnya? Susah obatnya. Karena kesalahan dari awal ya? Kesalahan dari awal. Sakit mata itu sebabnya apa? Sakit mata dari udara Pak, biasanya dari udara. Makanan bisa nggak? Makanan yang biasa terjadi biasanya kalau dia nggak pernah dari pakai silase. Silase kan agak baunya menyengat sih Pak. Nah itu kalau dia nggak pernah, saya pernah waktu itu ada menggunakan silase karena hijauan atau konsentrasi udara. Dia karena itu jarang sering lah. Nggak pernah dikasih silase. Pertama ya adalah pasti gitu. Panas ya, akhirnya sakit mata ya. Nah lagi untuk yang terakhir lah, walaupun ini pembicaraan masih cukup panjang, mungkin lain waktu kalau ketemu lagi dengan Mr. X, saya bisa ngajak ngobrol sama-sama bareng. Yang terakhir saya ingin tanyakan kepada Mr. X, untuk kandang yang sering mendatangkan penyakit dari kandang itu apa? Yang sering mendatangkan penyakit faktor dari kandang, kandang terlalu lembab Pak, sumber cahaya kurang, sirkulasi udara kita kurang, terutama kotoran hewan kita pembersihannya tidak rutin. Itu yang bisa menimbulkan penyakit. Segala penyakit bisa timbul itu Pak. Kalau breeding bagus koloni atau individu? Kalau breeding, kalau untuk masa kawin kita kan, kalau masa kawinnya bagusnya koloni, kita kan menghemat pejantan. Enak kalau seandainya satu kandang diisi 25 ekor betina, kita kasih 1 ekor jantan, itu udah menghemat pejantan kan. Juga bisa membantu kita untuk mendeteksi birahi. Jadi kita nggak repot-repot mencari yang mana bisa kawin, mau kawin apa gitu, itu udah mempermudah kita. Tapi kalau kita harus rutin, kita harus tahu yang mana udah kawin, itu nanti kita pisahkan. Yang pisah itu usia 1 bulan hamilan, 2 bulan kehamilan baru dipisah atau gimana? Kalau kandang koloni, koloni kita memasukkan pejantan itu harus dengan perhitungan juga. Oh perhitungan. Berarti kita sering pakai USG juga ya, mesin itu. Dulu saya pernah menggunakan USG. Untuk akurasinya ya. Akurasinya begitu. Kalau pemula untuk perkiraan ini hamil atau tidak hamil susah. Kalau pemula ya susah Pak. Kalau senior harus mendeteksi kan kelihatan dari bulu, dari macam-macamnya ya. Kalau untuk pemula susah. Mungkin ya? Kalau pemula ya harus pakai kandang individu, kita harus tahu waktu kawinnya, terus jangka berapa bulan harusnya dia sudah melahirkan. Nah, lagilah untuk biar walaupun tadi sudah ngomong terakhir, breeding itu bagusnya makannya berapa kali sehari? Breeding yang kalau saya alamin cuman sehari 3 kali sih Pak. Bagus, sudah bagus. 4 kali lebih bagus. 4 kali lebih bagus. Nah, minum kenapa sering dikasih garam itu bahaya nggak sih? Minum kasih garam kalau untuk breeding enggak, aman. Tapi kalau untuk bejantan itu kadang-kadang ada yang pernah saya menemui kasus, dia kayak di manusia itu kayak kencing batu. Oh. Ada pernah terjadi itu karena kebanyakan kayak kristal itu kayak ya. Kristal pernah terjadi. Terus akhirnya testisnya bengkak itu testisnya bengkak, memar, terus itu ya susah juga untuk menanganinya. Itu suntik obat otot nggak sembuh? Nggak bisa itu Pak. Apa namanya bahasa sakit apa? Sakit kelamin itu. Pokoknya kelaminnya itu kan kelamin dia kencingnya nggak bisa. Terus itunya testisnya besar bengkak itu ya. Iya. Oke, begitu. Terima kasih Mr. X. Mudah-mudahan ini juga bisa disambungkan lain waktu. Siap. Dan mudah-mudahan kita bisa ilmu ini bisa bermanfaat. Siap. Ilmu bermanfaat kepada teman-teman semuanya,
dan mudah-mudahan ini sebagai ruang edukasi. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.